على هذه النية وفي كل نية صالحة ببركات هذا المجلس قد مصنف هذا الكتاب بجاه النبي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الإخوان حاضرين الحاضرات جماعة صلاة مغرب عشاء مجلس تعليم مسجد دعوة الحق رحمكم الله. Materi pengajian malam ini sampai pada membicarakan tentang memelihara sholat dan khusyuk di dalam melaksanakannya. Beberapa penjelasan sebelumnya tidak diulang, waktunya mepet supaya bisa selesai. Sholat itu mempunyai dua bentuk atau dua sisi. Sisi lahir dan sisi batin. Yang batin itu hakikat sholat. Jiwanya karena hidup, hatinya mengenal Allah, pikirannya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisi lahirnya berdiri, diam, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk. Tidak menjadi bagus gerakan sholat itu kecuali apabila tunduk hatinya orang itu dalam melaksanakan sholat. Jadi ulun mau menyampaikan cara memelihara sholat lebih kepada sisi batin. Ya, sisi batinnya tuh harus diperhatikan betul. Kita ini kadang-kadang habis waktu kita untuk hal-hal yang materi, yang dunia. Uyuh, capek kita, bergawe 8 jam. Kemana-mana berjalan 8 jam. Sholat gak sampai jam-jaman. Ya. Kenapa hati khudur kepada selain sholat? Bisa betah berlama-lama dengan perbuatan-perbuatan yang di luar sholat. Sementara di sholat, tidak bisa seperti dengan yang lainnya. Berarti ada yang gak beres. Berarti ada yang perlu disempurnakan kembali. Tidaklah sholat itu menjadi sempurna kecuali dengan menunaikan keduanya, pasti. Tapi yang kita lagi fokus adalah sisi batinnya. Ikut nanti dohirnya. Makanya hadirkan hati, jiwa, dan pikiran dengan waktu yang sedikit, yang cuman kita berdiri. Nanti saya terangkan masing-masing itu. Makna berdiri, makna mengucapkan, gerakannya, segala macamnya. Adapun bentuk yang lahir ialah berdiri, lalu membaca kalimat-kalimat yang ada dalam sholat Fatihah dan surat, dan ucapan-ucapan tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sujud pun demikian. Tentu dengan rukun-rukun sholat lainnya yang lahir. Ya, makanya sedikit mohon maaf kalau boleh diulang kembali pelajaran sholat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada 13 rukun. Ya. Nah, lalu nanti sampai pada rukun qalbinya. Subhanallah, kalau sudah mau diterangkan hilang tandanya. Dari 13 rukun sholat itu bila dirinci dibagi menjadi 3. Rukun qalbi, bagian hati seperti niat dan khusyuknya hati. Khusyuknya hati. Karena khusyuknya hati, jiwa, dan pikiran itu menjadi bagus gerakan-gerakan sholat orangnya. Telinganya, matanya, tangannya, semuanya bagus.
Lah yang kedua rukun qauli, bagian bacaan yang diucapkan dengan lisan. Mulai Allahu Akbar, iftitah, kalaupun dibaca. Kemudian ta'awud, bismillah, fatihahnya, suratnya. Dan rukun fi'li, bagian gerakan dilakukan oleh anggota tubuh. Semua ini mengandung makna untuk mendapatkan khusyuk dalam ibadah itu tentu dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Baru kita paham apa hakikat salat kita. Tawajjahul qalbi ilallahi bi'ada'i ma wada'a minas syari'ah muti'an wa ta'dhiman wa ibtigha'an limardhatillah. Diulangi, tawajjahul qalbi ilallah, memusatkan konsentrasi perhatian penuh kepada Allah. Apanya ini? Jiwanya, pikirannya, hatinya. Tawajjahul qalbi ilallah bi'ada'i ma wada'a minas syari'ah, yakni memusatkan konsentrasi hatimu kepada Allah di dalam menunaikan wada'a. Al-wada'a minas syari'ah adalah tunaikan, laksanakan kewajiban itu atas syariat. Dengan 3, muti'an, penuh ketaatan, wa ta'dhiman, pengagungan, wa ibtigha'an, harapan. 3-tiganya di mana nih? Di hati, kepatuhan hati, pengagungan hati, ketaatan hati kepada Allah, pengagungan hati kepada Allah melalui hati tadi. Dan yang ketiga, wabtigha'an, harapan. Boleh jadi harapan ini adalah setelah kita melaksanakan sholat. Dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala-galanya. Tidak mungkin kalau kita sudah tidak jaga sholat, dicerebreken sama Allah urusan dunia kita. Walaupun dapat duit banyak, walaupun dapat untung besar, tapi tidak jadi manfaat, tidak jadi bagus. Syariat maksudnya saya, hamba, menegakkan ibadah. Syariat itu engkau menegakkan ibadah, itu syariat. Tidak boleh kita main-main. Yang kedua, thariqah. Saya beribadah karena anugerah Allah. Syariatnya itu hamba berupaya menegakkan ibadah. Kemudian tarekatnya itu hamba beribadah karena anugerah Allah, taufiknya Allah. Hakikatnya semua ibadah itu miliknya Allah. Kemudian makrifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji akan dirinya. Lalu tersambung jiwamu, hatimu, dan pikiranmu dalam sholat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, nomor 1, ketika kita berdiri niat. Apa niatnya? Li'ilali mardhatillah. Apa niatnya? Mencari keridhaan Allah. Kalau enggak bertanya, tanyakan sama akalmu. Tanyakan tuh. Orang yang mau berdiri itu, ketika hatinya niat nyambung sama Allah, dia mau cari ridhonya Allah, suruh tanya akalnya. Apa kata akal? Siapa yang membangkitkan dan menggerakkan hati si hamba, lalu timbul hasrat, timbul keinginan, himmah, kemauan untuk beribadah. Hati menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui af'alnya, melalui perbuatannya. Tapi jangan dipraktekkan nanti. Hati, kau mau sholat karena siapa? Akan jawab, tidak begitu. Ini tak ajarkan di sini supaya kita tawajjahul qalbi bi'ada'i ma wada'a minas syariat. Syariat engkau menegakkan agama. Tarekatnya hamba beribadah karena anugerah Allah. Hakikatnya ibadah milik Allah, makrifat Allah memuji dirinya. La tanfa'u ta'atu wa la tadurru ma'siyatu. Kita taat untuk kita. Kita maksiat rugi kita. Keuntungan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengangkat tangan. Allahu Akbar. Iftitah dibaca. Wajjahtu wajhallati fataras samawati wal arda. Sampai selesai. Baca Fatihah. Kemudian baca surat. Kemudian tasbihnya. Kemudian doanya Rabbil firli warhamni.
kemudian assalamualaikum. Ini bacaan-bacaan semua. Tadi berdiri niat, sekarang bacaannya. Supaya ulun misahkan ini ya. Habib mau misahkan. Ketika engkau berdiri untuk niat, hatimu tawajjuh kepada Allah, akalmu menjawab bahwa ini anugerah Allah. Engkau digerakkan oleh Allah sehingga punya keinginan. Kita ini kadang-kadang Bib, ulun kepingin makan yang nyaman. Kuring nyaman, pegawai nyaman, berduit nyaman. Bujur lah, bujur. Yalah. Bib, makan yang nyaman. Berduit nyaman, pegawai nyaman, kuring nyaman. Pernah sampean bilang, Bib, ulun kepingin sholat nyaman kayak apa, Bib? Ini urusan makan tidak nyaman. Tapi urusan sholat tidak pernah kita mau lizat, mau nikmat. Ya Allah. Tawajjahun qalbi bi'adai wa dha'a syariah muti'an ta'at wa ta'ziman pengagungan wa ibtigha'an ridha mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanyakan hati. Hati menanya kepada akal. Apa katanya hati? Siapa yang membuat si hamba ini bertutur kata hingga bisa membaca dengan baik? Baik bacaan yang wajib Fatihah maupun bacaan yang sunnah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Takbiratul ihram, takbir intiqal. Kemudian yang wajib bacaan Fatihah tidak sah. Maka ketika hati menanyakan, akal menjawab. Apa kata akal? Tutur kata hamba itu adalah yang dibuat oleh si hamba. Mukmin berkata, yang membuat si hamba itu mampu mengucapkan kalimat-kalimat itu adalah sifatnya Allah. Mutakaliman. Tadi Allah berbuat. Kita berdiri, kita niat, dipusatkan hati, dipusatkan jiwa, dipusatkan pikiran. Ini himmah dari Allah SWT. Ini karunia Allah SWT. Sampai digerakkan oleh Allah SWT. Saat itu tidak ada pengakuan kita. Afalnya Allah. Bacaan-bacaan sifatnya Allah. Kemudian udah ya, melangkahkan kaki, berdiri, niat. Kemudian membaca-baca. Yang ketiga, ketika si musalli, yang sholat namanya musalli. Ketika si musalli itu berdiri dengan sempurna, mengangkat tangan, meletakkan di atas pusarnya. Kemudian dia rukuk, dia i'tidal, dia sudah duduk. Kemudian ditanyakan kepada akal, siapa yang memberikan kekuatan hingga si hamba ini bisa berdiri, bisa rukuk, bisa i'tidal, bisa sujud, bisa duduk. Hati menjawab, yang memberikan kekuatan pada diri si hamba adalah sifat dan af'alnya Allah. Yang pertama perbuatannya Allah, yang kedua sifatnya Allah. Maka gabungan daripada gerakanmu itu engkau diperbuat oleh Allah. Nikmat tuh. Nikmat. Masya Allah. Begitu. Yang keempat. Bacaan sholat, takbir, ayat suci, tasbih, doa, salam. Hati bertanya, apa sih maksudnya? Kembali ya. Kembali ke bacaan. Tadi gerakannya, bisa baca, bisa berdiri, punya niat, menggerakkan tangan. Sekarang yang keempat, waktu sholat takbir, ayat dibaca, tasbih, doa sampai salam. Apa sih maksudnya itu semua? Apa yang hendak engkau dapatkan dalam sholatmu itu? Dengan semua bacaan tadi, akal menjawab, maksud dan tujuannya adalah untuk mengagungkan asma Allah. Betul? Engkau sholat seperti itu sehingga engkau mengetahui satu persatunya. Apa maksudnya? Bahwasanya engkau mengagungkan asma-asma Allah. Kalimatnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai seterusnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana bil a'la wa bihamdi. Apa maksudnya? Maksudnya hamba memuji Allah. Yang keenam, jati diri tubuh hamba yang sedang aktif melaksanakan sholat dengan istiqomah, pulang dan pergi, datang 5 kali.
Apa makna kehadiran itu? Akal menjawab, maksud kehadiranmu engkau melangkahkan kaki, engkau mendatangi azan adalah semata-mata bukti adanya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimatnya tadi, tawajjahul qalbi bi ada'i ma wada'a minasyari'ah muti'an wa ta'dhiman wa ibtigha'an li mardhatillah. Saat berdiri dikatakan qiyam. Ini menunjukkan suasana merendahkan diri, ta'adzul. Rendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau berdiri, sudah larut hatimu, jiwamu beribadah kepada Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan ya hati kita hidup ya. Amin. Ketika engkau berdiri qiyam, ini menunjukkan suasana engkau ta'zim, tazallul, merendahkan diri kepada Allah, hendak beribadah kepada Allah. Kemudian takbir Allahu Akbar. Ini menunjukkan suasana engkau menyerahkan diri dengan pujianmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taslim. Sudah, kalau kita sudah Allahu Akbar, serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala sudah. Tinggalkan duniamu, bersihkan hatimu, fokuskan telinga, mata, semuanya. Yang ketiga, ketika engkau memuji dengan bacaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sanna wa tilawah, ini menunjukkan hinanya diri kita, namanya tabazzul. Kita tuh hina, Pak. Makanya kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha besar. Sebelum sholat ditunaikan, azan dikumandangkan, Allahu Akbar. Ini i'tiqad. Ini i'tiqad, keyakinan. Tidak boleh azan dikumandangkan lalu kita masih sibuk bekerja, masih main-main. Berarti ada yang besar selain Allah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain Allah kecil. Engkau datangi sambutan panggilan azan itu. Di saat engkau memuji dengan bacaan as-sanna wa tilawah, itu menunjukkan rasa hinanya diri, at-tabazzul, lantaran ada perintah Allah yang lebih tinggi. Jadi kalau Allah itu maha besar, maka perintah Allah itu besar, larangannya itu besar, jangan dikecil-kecilin. Yang keempat, ketika engkau rukuk, tunduk, ini menunjukkan suasana perasaan patuh, takhudhu ma'allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ketika engkau meletakkan dahi di bumi, ketika sujud, apa maknanya? Ini adalah perasaan bahwa kita paling rendah di hadapan Allah. Makanya saat sholat itu usahakan ketika sujud tidak boleh. Karena sholat itu nanti sampean bisa di awal. Kalau luput bisa di tengah. Kalau tidak berhasil bisa di akhir. Tapi orang yang sudah betul-betul sejak awal dia dapatkan itu. Ya, di awal didapatkan itu. Makanya dikatakan apa? Awalu waqti ridwanallah wa akhiru afdallah wa innal abda yatasalli wa lam yakhrujuha wad'a wa lamma qata'ahu awalu waqtiha khairan lahu minad dunya wa ma fiha. Orang yang sholat dan dia menemukan hadirnya hati, jiwa dan pikirannya dengan keridhaan Allah dan akhirnya adalah keampunan Allah, maka seharusnya hamba itu menunaikan sholat tidak mengeluarkannya dari waktunya. Sesungguhnya awal waktu yang dilewatkannya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itulah sebabnya kenapa orang sholat itu yang didapat apa yang dipikir. Jadi masing-masing sampean kalau sholat, sampean ingin tahu apa yang kalian dapatkan dalam sholat, apa yang ada di pikiranmu ketika sholat. Kalau ada pikirannya lapar. Kalau ada pikirannya pegawai, gawian. Kalau ada pikirannya dunia. Dikatakan oleh Nabi SAW, laisa li'abdi minas salati illa ma'akala minha. Wa inna musalliya qad shalla salata fala taktuba lahu minha syuhada'a wala usruha. Tidaklah seorang hamba itu menghasilkan
dari sholatnya kecuali apa yang dia fikirkan. Dan sholat itu bahwasanya orang yang sholat ada kalanya dia mengerjakan sholat namun tidak ditulis di dalam sholatnya itu. Kenapa? Hatinya tidak hadir, pikirannya tidak hadir. Sholat saja tapi luput, dia tidak mendapatkan sesuatu di dalam. Kemudian ketika duduk al-julus, ini menunjukkan suasana gemar, rasa semangat, tagharrub. Kemudian kita minta berapa doanya? 8. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ketika duduk dari sujud ada perasaan gembira. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah, sholat mulai pertama sampai akhir itu bukan main-main nilainya. Sebab karena kita perhatikan. Kemudian ketika tahiyat, penyaksian atas syahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat itu seorang hamba menemukan kerinduannya dengan 2 kalimat syahadat yang akan dia bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Rindu. Namanya apa? Tamalluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sholat yang kita kerjakan dari masing-masing gerakan supaya kita tidak melewatkannya dengan sia-sia kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kembali ke kitab. Apabila engkau rukuk dan sujud, maka tenangkanlah dan janganlah engkau memasukkan ke dalam sholat itu sesuatu yang tidak menguntungkan bagimu. Hal ini sebabkan tumakninah di dalam rukuk dan di waktu bangkit dari rukuk, dan di dalam 2 kali sujud dan di waktu duduk di antara 2 sujud, maka wajib tumakninah pula. Dan disitulah rasa kegemaranmu dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau meninggalkan yang demikian itu, maka engkau tidak mendapatkan apa-apa dari sholatmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis menyatakan annaman hafadha 'ala sholati wa atammuha takhruju sholatu bayda musfiratan. Yaqulu hafidhallahu kama hafidhatani walladzi la yutimmu sholata takhruju sholatahu saudaa mudlimatun taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani thumma tulaffu kama yutalaffuna thawabul khaliqa wa yadribu biha wajhu. Bahwasanya setiap yang memelihara sholat dan menyempurnakannya, maka sholat itu keluar di dalam keadaan putih. Sampai berdiri, sampai salam, berhasil menjadikan yang 3-nya itu dalam rangka sholat dengan pertanyaan hati dan akal yang menjawab, maka sholat itu akan lahir seperti cahaya dalam keadaan berwarna putih, berseri-seri. Lalu sholat itu berkata, sholatnya berkata, semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Ayo, adakah selain sholat yang mendoakan kita? Minta maaf ini. Sholat itu kalau kita kerjakan, sholatnya menyatakan. Apa kata sholat? Taqulu hafidhallahu kama hafidhatani. Ya Allah, pelihara orang ini sebagaimana dia melihara aku. Makanya sholat sama Quran itu nanti akan datang yaumul qiyamah memberikan syafaat. Betul ya? Puasa, sholat sama baca Quran itu nanti akan menjadi syafaat bagi kita. Kata sholat, taqulu hafidhatallahu kama hafidhatani. Ya Allah, peliharalah orang ini sebagaimana dia memelihara aku. Dan orang yang tidak menyempurnakan sholat, maka sholat itu keluar dalam keadaan hitam dan gelap.
Capek kita ya. Capek. Sholat. Tapi sisi batinnya yang lebih utama nggak dapat. Maka keluar sholat itu seperti kadap ketak. Tidak berbentuk. Kemudian berkata, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Mudah-mudahan sholat kita bersaksi kepada Allah, mendoakan agar sebagaimana kita memelihara sholat itu, maka sholat itu memintakan kepada kita, kepada Allah agar kita dipelihara. Kemudian sholat itu diliput seperti sholat itu dilipat seperti baju yang usang, kemudian dilempar. Adapun sholat yang keluar dengan cahaya putih baydha, maka dia naik. Disitulah kita mengetahui kata Nabi, mi'rajul muslim as-sholat. Mi'rajnya orang Islam itu sholat. Dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru ketemu kita malam ini. Selama ini kita tahu bahwa mi'rajnya Nabi adalah sampai ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah. Qaba Qausain, turun bawa sholat. Dan Nabi menyatakan mi'rajul mukmin as-shalah. Dari mana? Ya tadi itu. Anna man hafadha ala salati wa atimmuha takhruju salata bayda musfiratan wa yaqulu hafidhakallahu kama hafidhatani wallati la yutimmu salata takhruju salata saudaa mukliman wa taqulu da'yakallahu kama da'yatani thumma thuluhu kama yudillu thawabal khalqi fayatubiha wajhahu. Kemudian dilempar sholatnya itu dibuang. Tidak mau kita seperti itu. Mudah-mudahan Allah kau selamatkan kita. Semoga sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, marah loh sholat itu. Marah. Iya. Kemudian dilipat sebagaimana baju yang usang, lalu dilemparkan ke wajahnya. Di dalam sholat itu disebutkan hadis Nabi, innama sholatu tamassakuna wa yatakhadda wa yatakhashya. Sesungguhnya sholat itu merupakan ketenangan, sikap tunduk dan sikap khusyuk. Ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sedang sholat, dia mempermainkan kancing bajunya. Nah, sambil sholat, Nabi melihat. Kata Nabi, ini orang tak sholat ini. Apa kata Nabi? Innama sholatu tamassakuna tabakhusyuna takhusyuk. Sesungguhnya orang sholat itu merupakan ketenangan dan sikap tunduk serta sikap khusyuk. Kemudian lau khasha'a qalbahu hada la khasha'a. Seandainya laki-laki itu hatinya hadir, maka sholatnya akan sempurna. Lau khasha'a qalba hada la khasha'at jawarih. Seandainya hati orang laki itu khusyuk, tenang, niscaya semua anggota tubuhnya menjadi tenang. Catatan, ada beberapa orang dari salafus saleh telah mencapai tingkat kekhusyuan dengan apa ini? Dengan nilai sholat yang sampai pada puncaknya. Di antaranya adalah salah seorang dari mereka itu dihinggapi oleh burung. Di saat itu dia sendiri dalam keadaan sholat sampai dia sujud. Disangkanya dinding atau mati lantaran ketenangannya. Laki-laki tadi itu ada burung yang mematuk dirinya dan dia tidak berubah. Daripada nyatunya sama Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Salah seorang di antara mereka berkata kepada sahabat, apabila aku sudah memulai mengerjakan salat, maka lakukanlah apa yang kalian inginkan seperti mengeraskan suara dan banyak tersebut dalamnya. Nah, jadi dianjurkan yang demikian ini untuk kita mengajarkan kepada keluarga kita. Iya. Apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha. Rumah Ali bin Husain terbakar di saat ia sedang sujud. Sayyidina Ali itu rumahnya pernah terbakar saat sedang sujud sholat.
mereka terus rumah Ali bin Husain terbakar di saat ia sedang sujud dalam sholatnya. Mereka terus meneriakinya, api, api, wahai putra Rasulullah. Namun ia tidak mengangkat kepalanya. Setelah selesai sholat, Ali menjawab, aku telah dibuat lupa kepadanya oleh api yang menyala tadi. Ada nang kita buka habisan ke sholatnya ya. Dikatakan kepada salah seorang dari mereka, apakah engkau merasakan dalam sholat engkau itu keadaan dunia yang pernah engkau rasakan? Ia menjawab, aku lebih suka ditusuk atau ditombak daripada merasakan itu semua. Dikatakan pula, ini cerita-cerita salaf ini ya, dikatakan kepada seorang laki-laki, apakah engkau bisikkan sesuatu di dalam hati ketika engkau sedang sholat? Ditanya ini, apakah ada di hatimu sesuatu yang bisikkan keinginanmu? Ia menjawab, adakah sesuatu yang lebih aku sukai daripada sholat? Jadi menjadikan suatu kegemaran, asyik, uls, sehingga menemukan kenikmatan sholat. Seorang pencuri datang mencuri kuda. Ar-Rabi' bin Khatib sedang ia dalam keadaan sholat. Orang-orang yang mengikut pencuri tersebut mengatakan kepada Ar-Rabi', aku telah melihat ketika ia melepaskan talinya. Dan mereka berkata, kiranya engkau mencintai kudamu, maka engkau tinggalkan sholatmu. Ar-Rabi' menjawab, sholatku lebih aku cintai daripada kuda, dan aku menghalalkannya untuk dia. Kuda itu kalau sekarang itu alpat ya, ada nang halat dari alpat, ada lagi. Kenapa mobil yang paling halat lagi dari alpat? Alpat diparkir sholat, ada maling masuk, oh kejar-kejaran dengan maling udahnya. Ayo sembahyang lo. Seorang pencuri datang mencuri kuda Ar-Rabi' bin Hatim. Kuda alpat ini ya. Kemudian datang orang melapor padanya, dan dia terus sampai selesai sholatnya. Kata dia apa? Sholatku lebih aku cintai daripada kuda itu, dan aku menghalalkan kalau dirinya. Kemudian bisi alpat dicuntan ya Pak? Mau sampean? Urunan nyuntan kita lah. Subhanallah. Seorang sahabat Rasulullah sholat di kebun kurma miliknya. Kemudian burung-burung datang dan dari salah satu pohon kurma itu dihabisinya. Kemudian ia terus memandang kepada sholatnya dan tidak membuatnya dia sedikit pun bergeming dengan sholatnya. Ketika mengetahui dirinya seperti itu, ia pun merasa tidak gelisah. Kemudian ia berikan seluruh kebun kurmanya itu untuk dimakankan kepada burung-burungnya. Aku katakan yang demikian ini karena jiwa lebih diinginkannya daripada harta. Jadi percuma. Kapan kita bisa menemukan rezekinya Allah, usaha, makanan, pekerjaan? Kapan kita bisa ngakui itu nikmat Allah sehingga kita tidak mengorbankan sholat? InsyaAllah mudah-mudahan ya. Jadi ada yang lebih berharga sholatmu daripada semua yang Allah berikan kepada wallahu a'lam. Dan sedikit ini nyampe kepada kita, intinya ada dua sisi sholat yang harus kita perhatikan, baik sisi zahir maupun sisi batin. Oleh karena itu, jadilah kita orang yang berpaling dari mencintai dunia yang berlebihan sehingga mengorbankan sholat. Yang kedua, sucikan jiwa dari hawa nafsu sehingga engkau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, engkau tidak memilih teman bergaul kecuali orang-orang yang mengajakmu dekat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang keempat, engkau menekuni munajat dalam salatmu itu seakan engkau menemukan rasa intim kerinduanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, engkau kosongkan hati dan pikiran kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau menyaksikan jalal, bahal, kamal, baqa'nya Allah Subhanahu wa taala. Intinya gini, temukan sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau menjadi hamba Allah. Insyaallah ya. Amin ya. Nah, temukan kekuasaan kesempurnaan Allah, keagungan kemuliaan kebesaran Allah, kesucian Allah daripada ketaatan kita melaksanakannya sehingga kita bergerak abid menjadi hamba Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.